Selamat malam semuanya. Balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan bahas keselak deh. Keselak konspirasi tapping. Gosip. Maksudnya ini Live tapping. tapping. Live tapping. Iya ada. Kita live TikTok. Live TikTok. Kita akan bahas. Oh nih, gue lumayan ini sih. Seru banget sih nih. Kejadian sampit. Tentang apa? Tentang pertikaian saat itu antar suku Dayak dan suku Madura yang mengakibatkan banyak banget korban jiwa. Jadi berarti ini sejarah. Iya, di tahun 2001. Tapi fokusnya kita akan bahas tentang sejarahnya sedikit, konfliknya akan seperti apa. Terus juga kita akan bahas Horornya ada? Horornya ada. Masa apa udah Kalimantan nggak ada? Itu dia. Baraspati ya? Bukan Banaspati, Bro. Apa sih? Nanti. Yang api-api itu kan? Mandau terbang. Wah. Kalau di Kalimantan, gokil. Ini Mau akan Kayak cerita Yondu horor aja. dulu Mandau terbang Yondu. Pakai siul lagi. Iya lagi. Tapi mau denger cerita horor dari gue dulu nggak? Apa di sini? ada Di sini? horor. Iya. Baru-baru. Iya. Di sini, di rumah Di ini. kamar gue bro. Kamar lu? Gue bro. Lu? Masa sih? Aici. Jadi takut kalau sendiri disuruh nunggu. Serem sih, cuma feeling gue bukan setan. Tapi Kenapa? gue lagi gue lupa sih jam berapa. Kayaknya jam 11 atau jam 12an deh. Oke. Lagi chill bro di kasur. Terus? Lagi chill di kasur, gue lagi nonton TV doang kan. Jam berapa tadi? Jam berapa? Sorry. Lupa, kayaknya 11 atau 12 deh. Itu tuh kan kita waktu itu live kalau nggak salah ya. Terus bahas yang Samek itu kan. Besokannya oke. tapi bukan pas di malam itu. Besok malamnya tuh. Pas gue lagi nonton, tiba-tiba dari langit-langit gue ada suara ketawa anjing, Pet. Ah, masa sih? Tapi suaranya cekikan gitu, bukan kayak suara kunti yang hihi, bukan gitu. Kayak cepet gitu dah. Kayak cekikan gitu. Gue kayak anjing, apa nih tai, gue udah deg-degan kan. Anjing apa nih, tapi gue mikir kan soalnya waktu itu di atap rumah gue, ini menurut gue sih ya, jadi gue nggak takut abis ini. Di atap rumah gue ada musang. Oh. Jadi ya gue pikir ya itu musang birahi bro, karena musang birahi kan suaranya kayak ketawa perempuan kan. Oh gitu. Jadi gue langsung aman aja sih. Cuma tetep aja takut anjing gue pas kalau kebangun jam 3 kayak takut denger suara itu. Gue takut karena seremnya anjir, serem banget bro. Suaranya? Suara ketawanya iya. Bener-bener kayak orang. Mungkin kan. nggak kalau kayak hewan. Iya makanya musang birahi. Coba kita dengar ntar musang birahi di YouTube suaranya. Kayak cewek gue udah pernah denger. Udah pernah dengar? Cuma tetep aja Fet anjing jam 12 malam Fet gue denger gituan dari langit-langit gue cuk. Sebelumnya kita mengetawakan nama itu Suara tersebut lagi ya. cekikannya real kayak cewek banget masalahnya Kan, jadi gue langsung gitu. seketika langsung apaan tuh anjing, terus gue baru mikir oh iya pernah ada musang. Tapi Jadi udah aman. ditambah karena kita pernah membahas yang kemarin itu. Hamek Iya. kayaknya sih gara-gara itu gue jadi kayak anjing apa real ya. Terus gue baru kepikiran oh ya musang bisa kayak gitu. Tapi gue habis Kalau- balik juga sedikit kepikiran sih. Tapi kalau si itu takut. Ini bro kayak lidah yang kayak melet-melet gitu loh. Cuma mungkin ketawanya kali ya. Nggak tahu Mantep sih. dah ketawanya. Anjing, lu mengalami kejadian horor nggak? Enggak. Gue cuma kayak kepikiran aja gitu. Kan gue makan tuh ya Aha. malam-malam. Aha. Jam 1 apa? Atau Iya. jam 2 gitu ya. Di bawah terus kepikiran kan ya. Samek. Anjay. Ah udahlah bodo amat. Gue udah lapar anjir. Tapi udah gitu doang, habis itu udah nggak ada lagi. Cuma jadi takut gatel-gatel lagi gue anjing. Kalau musang beneran. Tapi untungnya gue gara-gara nggak ini sih Bim, nggak ngeliat bentuknya kayaknya deh. Oke. Jadi gue kayak karena kan namanya juga keren ya menurut gue ya. Mirip ini Riz, hero yang di Mario Party itu ya, Smash Bros. Samus siapa sih? Samus anjing. Ya jadi kayak keren gitu loh menurut gue. Jadi kayak gue nggak terlalu kebayang gitu ya. Iya. Mungkin kalau lu kebayang. Gue kebayang makanya gue takut gitu. Tapi kalau lu yang dengerin suara itu di kamar gue kayak lu takut kali ya. Pasti panas dulu tentu. Pasti panas. Tapi gue beberapa kali di kamar gue tuh, tapi emang bener sih karena lu tahu ada musang kali ya. Iya. Di kamar gue ada suara kayak suka orang lari gitu Riz, di plafonnya gedebu-gedebu gitu. Langsung dek gitu ya. Iya Itu dek, musang juga. tapi gue tahu Bisa ada kucing tikus. atau apa? Emak bapak gue tuh sering komplain ada banyak tikus di atas di loteng gitu. Tapi walaupun gue udah tahu ya, pertama denger mah dek dulu juga. Anjir apaan tuh? Apalagi dengernya ya jam 12, 1, 2, 3 dah. Serem Anjir sih, sih. suara ketawa bro.
Iya. Ini gila, kita sambil live TikTok ada yang komen-komen loh ternyata, bro. Nggak live di YouTube bang katanya. Kali ini live di TikTok kalau tapping. Jadi yang di YouTube dengerin di TikTok. Yang pas dengerin ini ya sekarang ya. Terus ada Sumpil tuh, si Virgul bertingkah langsung error katanya. Wah gokil sih. Oke lah, kita nggak bisa banyak bacain yang di TikTok ya karena kita lagi tapping, jadi kayak kita ngalir aja gitu. Tapi kita akan bacain mungkin beberapa kali lah, sedikit-sedikit gitu buat yang nonton di TikTok ya. Berarti ini real life-nya nih, mungkin tidak di-cut gitu. Wih, dikasih desain coffee. Apa nih, Bro? Nggak tahu gua. Nggak tahu lagi. Hah? Duit bukan sih? Bukan. Nah tuh kayak dikasih send coffee gitu tuh, send a coffee. Ngerep ya? Paus ya maunya. Anjir. Gak Kayak boleh AB. bro, gak boleh. Ya AB. Nama Mistego gak boleh. Oke, jadi gue sempat pernah cerita ke lu sih waktu itu kan. Jadi pokoknya kasus ini gue baca dan gue riset juga untuk kasus ininya. Jadi dari berbagai sumber media terpercaya ya, anjay. Tapi nanti untuk kisah horornya akan ada di Quora. Juga gue bacain Quora sama cerita dari mulut ke mulut yang gue nggak tahu kebenarannya benar apa enggak, tapi asik aja untuk kita diskusin ya. Jadi kita disclaimer dulu nih untuk horornya, gue nggak tahu itu benar apa enggak. Mungkin kalian yang ada di Kalimantan sana bisa ini ya, bisa kasih tahu Raismo ya, juga. Raismo. Iya cuma Raismo kan kayaknya nggak di ini. Gift itu katanya, itu gift Brody yang tadi kopi itu. Mantap, semoga stay lama nih. Berarti ini cerita lu yang pertama ya? Oh iya, ini 3 pria tampan dengan geli banget aja. 3 pria dengan 3 cerita kayak scary things. Nah ini. Lu apa Riz? Tar lu gue ya Faris apa? Kan dipisah kan? Tapi Iya, tadi tapi nanti bisa. kita kasih tahu. gue time travel. Time Time travel lu. Gua spontaneous human combustion. Apa tuh? Anjay, keren kan? Iya, tapi apa? Maksud Itu gua, yang tiba-tiba orang bisa mendadak terbakar gitu ya, padahal lagi duduk. Cuman nggak ada penyebabnya gitu. Nggak ada penyebabnya, nggak ada eksternal api kayak gitu. Oke, ini si Cai katanya dari Kalimantan hadir bang. Nah nih kalau lu stay kita bisa ini terus. Boleh nih foto storyin di OTM, kita lagi live di TikTok. Siapa tahu banyak yang join. Ya kan jadi follow. Oke guys, jadi kita akan bahas kejadian di Sampit, tapi sebelum itu kita bahas dulu kesaktian dari suku Dayak. Gitu ya. Jadi dilansir dari laman Kemendikbud, suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari provinsi Yunnan di China Selatan. Tepatnya di Sungai Yangtze-kiang, Sungai Mekong dan Sungai Menan. Jadi kayaknya nengok gua? Gak terus gue takutnya ada pengucapan gue yang salah gitu. Nah, jadi imigran gitu loh. Gitu makanya ini gue juga gak tahu ini fakta atau bukan ya, tapi gue pernah dengar dari teman gue, perempuan suku Dayak tuh cantik-cantik. Katanya sih gitu ya. Iya. Gue juga pernah dengar gitu. Cantik-cantik katanya. Nah, ya maksudnya di pedalaman gitu tuh cantiknya bener-bener cantik-cantik ya, maksud gue bener-bener yang signifikan gitu loh katanya. Cuma gue waktu itu bener apa enggak. Tapi kalau bener ya memang cantik-cantik juga nggak apa-apa ya. Nah, suku Dayak memiliki jumlah populasi sekitar 3.090 ya something lah gitu ya, jiwa yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia gitu. Pada abad ke-11 kelompok ini bermigrasi menuju semenanjung Malaysia dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian utara Pulau Kalimantan. Oke. Nah, asal usul nama suku Dayak adalah penjajah Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan atau Borneo saat itu. Suku Dayak tinggal di daerah sungai di dalam hutan dan mereka mencari nafkah sebagai nelayan di hulu sungai. Oh, nelayan nih. Nelayan katanya. Dalam sejarah mereka, suku Dayak pernah memiliki kerajaan sendiri, namun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Setahu gue di abad keberapa ya? Apa gue belum revisi ya? 11 ya? Enggak, berarti udah lama Bukan banget ya. Lama banget deh. Setelah kerajaan Dayak runtuh, banyak orang Dayak mulai memeluk agama seperti Islam, Kristen, dan lainnya. Sehingga mereka meninggalkan sebagian aspek adat dan budaya Dayak yang bergabung dengan suku Melayu dan Banjar. Oke. Nah, habisnya ada masuk ke tradisi tatonya nih. Menarik nih bro. Kan lumayan terkenal kan. Dan dia masih pakai ya. Tatonya tapi masih tradisional ya? Masih. Pakai apa sih? Masih. Aduh, gue lupa pakai apa sih. Pokoknya yang
Ekstrim juga sih, ngeri Iya, sih. tapi keren-keren Pak, bukan kayak kupu-kupu sih, gitu kan? Di sini kupu-kupu. SpongeBob ya. Gitu. Nah, tato atau rajah adalah simbol kekuatan hubungan dengan Tuhan dan perjalanan kehidupan bagi suku Dayak. Tradisi tato ini masih dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan Dayak. Proses pembuatan tato terkenal karena masih menggunakan peralatan yang sederhana, di mana orang yang akan ditato akan menggigit kain sebagai pereda sakit, lo bayangin aja ya. Kalau udah dikasih kain untuk pereda sakit berarti ini benar masih tradisional gitu, dan tubuhnya akan dipahat menggunakan alat tradisional. Setiap gambar tato memiliki makna. Misalnya tato bunga terong menandakan kedewasaan bagi laki-laki, sementara perempuan mendapatkan tato tedak kasa di kaki untuk menandakan kedewasaan mereka. Dalam konteks sejarah dikatakan bahwa suku Dayak menggunakan tato ini selama peperangan untuk membedakan antara teman dan musuh. Gitu. Jadi lumayan menarik nih, dan gua pernah dapat cerita dari yang mulut ke mulut ya, balik lagi ya, yang bukan tinggal di sana, bekerja di sana cukup lama di hutan-hutan gitu, dan desa-desanya dia tuh udah sempet deket lah sama orang apa namanya suku Dayaknya gitu. Dia sempet mendapatkan tato gitu. Cuma dia nggak mau. Maksudnya kayak lu kalau misalnya udah deket banget udah apa, kalau dapet tatonya gitu ya, gue nggak tahu ini benar apa enggak. Kalau udah dapet tatonya bagian dari suku Dayak tersebut ya? Ya mungkin, karena katanya orang Dayak tuh kalau lu udah teman gitu ya, wah lu dia rela mati demi lu gitu loh maksudnya. Segila itu gitu maksudnya, solidaritas itulah. Nah ini menarik nih, santet suku Dayak ada nih, menarik bro. Ada santet ilmu cuca bangkai. Santet ilmu cuca bangkai merupakan santet yang bisa membuat target korbannya menjadi seperti mayat hidup. Korban yang menjadi target santet ini biasanya terlihat biasa-biasa saja dan masih hidup. Hanya saja korban tak mampu berbuat apa-apa. Para korban kerap dibuat linglung dan kosong seperti tak terarah. Berarti gabungan antara voodoo dan hipnotis ya? Ya mungkin ya. Mungkin. Tapi bisa sembuh. Nah itu nggak tahu tuh. Yang kedua adalah santet ilmu cuca peruntus. Santet ilmu cuca peruntus bisa membuat organ tubuh korban menjadi hancur. Santet ini cukup banyak digunakan oleh suku Dayak yang berada di wilayah Pasir, Kalimantan Timur. Santet ini memiliki efek yang sangat mematikan bagi sasarannya. Jika seseorang mendapatkan kiriman santet cuca peruntus ini, maka organ tubuhnya akan dibuat rusak dan hancur tanpa terlihat bekas luka sedikit pun dari luar tubuh. Gitu. Jadi organ dalam yang di ini. Habis itu ada santet panah terong. Santet panah terong dikenal sangat mematikan, dan yang mempunyai ilmu akan memanfaatkan media berupa terong susu yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Nanti terong tersebut akan ditusuk dengan panah yang diambil dari pohon beringin yang dikenal sangat angker gitu. Efek santet ini akan membuat korban merasakan sakit berupa bisul di kepala. Jika terong membusuk dan rusak, hal tersebut diikuti dengan pecahnya bisul penderita yang bisa menyebabkan kematian. Berarti dia di terong di mana? Di terong doang. Di teror susu. Di terong maksudnya. Ini kan terong susu kan? Terong bro. Sih. Terong. Terong kan berarti santetnya kalau dia makan terong susu atau minum terong. Tapi berarti maksudnya kenapa orang masih makan terong susu gitu? Kalau ada chance itu untuk sebuah santet ya, kayaknya harusnya dijauhi terong susu di. Takut ya soalnya ya, ngeri juga ya. Iyalah ada peluang ini media santet bro. Iya sih, ya cuma mungkin orang nggak ini kali, atau nggak dijejelin atau di apa kan kita nggak tahu. di makanannya ada satu yang kita nggak tahu gitu. Racun yuk. Iya sih, masuknya lebih ke racun aja, bener. Nah, habis itu selanjutnya santet ilmu parang maya. Santet ilmu parang maya ini konon sudah dikenal sejak zaman dahulu di tanah Kalimantan. Orang-orang yang menguasai kemampuan ini mampu melukai lawannya tanpa perlu berada di dekatnya. Target korban yang mendapatkan serangan santet ini akan merasakan separuh badannya lumpuh dan mati rasa. Selain itu tubuh akan membiru hingga muncul bekas luka yang tidak jelas asal usulnya. Gile. Ribet. Mantep bro. Santet pedang pekir. Ini jadi lu harus tahu nih bro, kalau lu Kalimantan nanti kan IKN mau pindah. IKN mau pindah kan, ibu kota mau pindah. Iya. Santet pedang pekir. Santet pedang pekir mampu melukai targetnya hanya dengan menggunakan jari
telunjuknya saja. Santet yang satu ini memiliki kemampuan yang sama seperti ilmu parang maya yang mampu melukai lawan tanpa harus menyentuh saat bertempur. Masyarakat suku Dayak hanya perlu menggerakkan jari telunjuk mereka layaknya senjata tajam. Jadi kayak Gila. ini kayak ini ya, kayak yang apa anime One Piece tuh ada tuh. Biasanya das gitu. Gila dah. Gokil. Sakti but. Iya, serem-serem sih sebenarnya si santetnya dari tadi ya. Menurut Iya. gua ini lawan kayak pasukan angkatan darat negara lain, kita punya chance menang sih. Iyalah. Ini baru dari satu suku, bro. Itu bro, gue kepikirannya gitu Fat, kayak anjir orang kalau misalnya di luar negeri kayak perang lewat hutan, wah abis lu Iyalah. Indonesia lu. Belum yang ini apa, Riz? Apa ya? Cavani. Oh ini Arjuna. apa? Oh, Arjuna. Arjuna. Itu udah menginjak Pulau Jawa tuh. Nggak bakal tembus sih menurut gua. Apa itu ya IKN pindah ya? Oh, biar makin aman ya. Padahal kan Ada kan maksudnya perlindungannya. Bro. iya, maksudnya kalau seandainya di Jawa kan kayaknya kalau mau diserang tuh harus banyak lewatin pulau-pulau lain, Kalimantan dan lain sebagainya gitu ya. Cuma kayaknya dia memutuskan di sana karena Ya, salah satu faktornya keamanan bro. kali. Iya kan pernah kan dibahas apa pasak apa namanya? Ya. Yang gue pernah bahas tuh pasak yang di Leluhur, Korea yang, Oh yang iya, film iya. film Exuma. Exuma katanya ada bro di Indonesia pasaknya dan itu ada di Kalimantan. Iya. Kalimantan, Om Hao bilang. Oh, yang ini ya Pontianak ya? Apa? Lupa gue yang pokoknya sampai hantu di sekitar pun gak berani mendekat bro. Anjir. Daerah Keren sih. situ. Iya. Ini bener-bener clean. Jadi dari segi mistis kita udah aman berarti ya. Bisa jadi, Udah bisa upgrade, udah upgrade. Iya, aman, yakin gue. Nah, selanjutnya ini mantep nih, udah pasti kita tahu nih senjata tradisional Dayak, mandau. Asik. Mandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Sementara mandau terbang yakni senjata tradisional tersebut yang digunakan oleh orang yang memiliki ilmu kanurangan. Jadi tokoh adat Dayak Bahau Ge Simon Devung menjelaskan mandau terbang memiliki kesaktian yang luar biasa. Ilmu mandau terbang ini dahulunya digunakan para leluhur saat berperang untuk membantai para musuhnya. Simon menjelaskan setiap bagian suku Dayak memiliki orang yang bisa menggunakan ilmu mandau terbang. Ilmu ini diwariskan secara turun-temurun. Simon juga menjelaskan ilmu ini disebut mandau terbang sejati. Sejatinya bukan berarti senjata mandau yang terbang, melainkan si pengguna yang tidak terlihat. Katanya. Oke. Simon mengatakan untuk memperoleh ilmu mandau terbang menggunakan bantuan dari bangsa jin. Harus dilakukan ritual bertapa. Tetapi ilmu ini juga diturunkan langsung ke leluhurnya. Karena diturunin langsung dari leluhur. Oke. Suku Dayak juga terkenal dengan panglima perangnya yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Nah ini bro, ini Tapi menarik bro. sih. Berarti mandau terbang tuh bukannya yang di pikiran gua tadi kayak Yondu. mandaunya bisa Iya, bukan. terbang nyelip-nyelip gitu ya. Berarti mata Tapi berarti yang megang mandaunya orang yang dukunnya atau pakai jin? Jinnya yang megang. bantuan Berarti jin. jin yang bawa mandaunya. Tadi kalau pikiran gua mata lawannya kayak ketutupan setan buta gitu berarti. Iya, berarti maksudnya yang gerakin mandaunya tuh jinnya. Nah, Atau itu gua nggak orang tahu yang tuh menjadi kalau invisible. Di sini penjelasannya orangnya sih yang tidak Orang ya terlihat. kalau tadi dari itunya sih gua nangkepnya orang yang jadi nggak Orang yang terlihat. invisible ya. Jadi kayak jubah Harry Potter gitu. Iya. Iya. Jadi gua kebayangnya sih itu kayaknya orangnya. Nah, yang ini kali kita bahas panglima-panglimanya nih bro. Ini serem-serem sih bro. Ini serem-serem sih. Kayak wah lu kayaknya kalau seandainya dia udah turun tangan untuk perang, wah, habis juga sih ya. Belanda Panglimanya dan masih hidup. sebagainya. Wah, Van Persie juga gak bisa. Berarti masih ngalahin hidup. bro. Hah? Sampai sekarang masih hidup. Nah, gua Atau nggak- sudah wujudnya Nggak tahu gua. Ini gua benar-benar nggak tahu. Ini Abadi. cuma benar-benar riset aja panglima-panglimanya nih. Atau mungkin ini kali jabatan doang ya, jadinya kayak turun-turun gitu ya orang ya. Bisa Tapi jadi ya. berarti kalau dari kesaktiannya kayak gitu, ini kan tadi kan lu bilang berarti tahun udah lama banget ya. Pas Sekarang di kok masih kayak panglima-panglima gini masih ada tau gue. pas di zaman penjajahan Kalimantan sempat kejajah nggak ya? Iyalah. Soalnya kan sakti banget Lah kan Jepang ke situ. ke Kalimantan. Iya yang pasaknya kan di kalau kata Om Hao kan di situ. Enggak, maksud gue dari sejarahnya tertulis gitu loh, Bim. Nggak tahu gue. Itu gue nggak tahu secara pasti. Tapi kan hutan Kalimantan salah satu hutan yang cukup berbahaya juga dan kayak Amazon juga kan jatuhnya, maksudnya besar gitu loh. Luasnya tuh cukup luas gitu hutan Kalimantan. Keren anjir Masih soalnya. berbagai misteri di situ. Nah, ini kali ini gue bahas panglima-panglima perangnya nih ya, yang ada di suku Dayak. Jadi yang pertama adalah namanya Panglima Burung. Nama Panglima Burung ini muncul ketika konflik di Sampit dan Sambas
Seperti dilansir dari akun Facebook resmi Borneo dengan nama akun Borneo 8888, asik. Panglima burung diyakini sebagai suatu makhluk yang agung, sakti dan berwibawa. Sosok tersebut dipercaya menghuni gunung di pedalaman Kalimantan. Terdapat cerita mengenai Panglima burung ini. Ada yang menyebut bahwa sosok tersebut telah hidup ratusan tahun dan tinggal di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ada pula kabar bahwa Panglima burung ini berwujud gaib dan bisa berwujud laki-laki atau perempuan tergantung dengan situasi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Panglima burung ini merupakan bentuk penjelmaan dari burung enggang apa ya? Burung enggang yang merupakan burung keramat dan suci di Kalimantan. Panglima burung dikenal sebagai sosok pelindung dan pemersatu suku Dayak. Ketika dalam medan perang, Panglima burung dipercaya memiliki kekuatan untuk mengendalikan mandau terbang. Gile, keren deh. Sosok ini ya, bukan orang. Iya kayaknya sih. Selalu ada penjaganya anjay. Nih di sini ada lagi Panglima Naga. Jadi dilansir dari kanal YouTube Alvino Adi dengan judul video Panglima Naga, suku Dayak yang belum diketahui banyak orang, Panglima Perang Legenda Dayak katanya judulnya. Menyebutkan bahwa Panglima Naga merupakan panglima yang paling susah ditemui dan menjadi panglima yang paling misterius. Konon tempat tinggalnya berada di gunung dan memiliki hidup secara berpindah-pindah dan nomaden lah. Selain itu kekuatannya pun tidak diketahui karena kemisteriusan sosok tersebut. Tapi ada katanya Panglima Naga. Tapi sosoknya naga enggak? Nah itu belum tahu gue. Kalau Kalau melihat yang tadi ya, burung kan kayak tadi burung kayak Sosoknya gitu ya. burung. Keren ya. Iya anjay. Naganya naga ini lagi. Nah selanjutnya ada Panglima Sumpit. Selain Mandau, masyarakat Dayak juga memiliki senjata tradisional yang dikenal dengan nama sumpit. Senjata tradisional tersebut digunakan untuk membunuh secara diam-diam dengan jarak akurasi tembak hingga mencapai 200 meter. Gila 200 meter. Senjata tersebut digunakan Panglima Sumpit. Dipercaya menggunakan senjata tersebut dalam medan perang, sama halnya dengan Panglima Burung dan Mandaunya. Habis itu ada Panglima Api. Seperti namanya, Panglima Api merupakan sosok legendaris suku Dayak yang dipercaya hanya muncul ketika kondisi perang yang mendesak. Panglima legendaris tersebut mampu membakar habis seluruh musuh yang berada dalam medan perang. Gila. Nah, habis itu ada lagi nih Panglima Guntur. Seperti dilansir dari laman misteripangalayo.com, Panglima Guntur ini dipercaya hadir awalnya dari Raden Sulaiman yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Sambas, diberikan 3 meriam kecil oleh mertuanya, yakni Ratu Sepundak. Konon katanya ada meriam keempat yang datang dengan sendirinya. Meriam keempat tersebut merupakan sosok Panglima Guntur yang menjelma sebagai meriam kecil atau sebagai atau dikenal dengan meriam beranak oleh masyarakat Sambas. Cerita penjelmaan tersebut bermula ketika suatu waktu Panglima Guntur dan pasukannya sedang terbang di hutan hendak menyerang Kesultanan Sambas. Namun dengan bantuan kerajaan gaib, batu bejaban, paloh dan ayat kursi, seketika pasukan tersebut runtuh. Dalam medan perang, kehadiran Panglima Guntur diawali dengan suara guntur yang menggelegar. Yang terakhir adalah Panglima Kumbang. Jika Panglima perang suku Dayak terkenal dengan kekuatan yang bersifat mematikan bagi musuh, tapi tidak dengan Panglima Kumbang nih. Panglima Kumbang dikenal sebagai panglima yang mencintai kedamaian dan sabar dan sering muncul untuk menyelesaikan konflik antar suku. Selain itu, Panglima Kumbang memiliki kekuatan untuk membuat prajurit kebal senjata, bro. Keren ya. Keren-keren loh panglimanya. Dia kayak ini ya, Kamen Rider. Iya, Keren ada ininya ya. Jadi cerita-cerita fiksi gitu Ini seru juga bro. Atau Komik gitu. Gak ada yang jadiin game ya. Iya komik itu seru juga dah kayaknya. Kebayang vibes-nya God of War dah. Oke, Iya. banyak panglima-panglimanya dan lain sebagainya gitu. Tapi itu belum masuk ke misis tuh. Lu masih menjelaskan, jadi lu harus tahu konteksnya dulu, bro. Berarti ada banyak gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kita masuk ke strategi Sampit. Gila, ini lumayan strategi yang cukup mengerikan dan berdarah juga sih sebenarnya. Jadi konflik Sampit merupakan salah satu peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 2001. Kerusuhan tersebut terjadi di Sampit yang bersatu sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat dari konflik Sampit, sebanyak 600 orang lebih dilaporkan meninggal dunia. Gila banyak loh. Banyak ya. 600 anjir. Tidak hanya itu, konflik juga meluas ke ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri. Kronologinya nih.
Jadi diberitakan dari kompas.com, konflik Sampit diawali dari pembakaran salah satu rumah yang dihuni oleh orang Dayak. Diduga kebakaran berada di Jalan Padat Karya dan pelakunya diduga adalah sekelompok pendatang dari dalam hal ini yaitu orang Madura. Bermula dari situ, orang Dayak merasa geram dan berencana melakukan aksi balas dendam. Satu orang Dayak dan orang Madura dilaporkan tewas ketika serangan dan kejadian serupa juga pecah di Jalan Tindar yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Jalan Padat Karya. Adapun pada saat itu Jalan Tindar lebih banyak dihuni oleh orang Madura dan terjadi aksi pembakaran rumah di sana. 3 orang penghuni rumah dilaporkan tewas, ditambah 1 orang yang meninggal karena senjata tajam. Serangan di Jalan Tindar juga menyasar hewan ternak yang menyebabkan puluhan ekor hewan ternak mati. Masih dari publikasi ilmiah yang sama, disebutkan bahwa kota Waringin Timur yang menjadi titik awal konflik Sampit adalah wilayah dengan konsentrasi terbanyak keturunan Madura di Kalimantan Tengah. Menurut data terdapat 75.000 orang Madura di kota Waringin Timur dan pada saat itu kelompok pendatang memiliki 4 orang wakil di DPRD kabupaten, yakni 1 dari PAN, 1 dari PPP dan 2 dari PKB. Orang Madura yang merasa populasinya banyak dan merasa berkuasa di Sampit pernah melakukan pawai keliling. Mereka membawa celurit dan spanduk bertuliskan "Selamat datang di Sampang 2". Nah, yang secara tersirat menandakan Sampit adalah bagian dari Pulau Madura. Orang Madura juga membunuh orang Dayak dan beberapa sumber menyebutkan peristiwa ini terjadi sebagai balasan dari aksi orang Dayak sebelumnya. Jadi balas-balasan nih. Setelah terjadinya rentetan peristiwa dan korban jiwa karena konflik tersebut, kemudian dicari jalan temu penyelesaian permasalahan tersebut. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan dan mengevakuasi warga dan menangkap sejumlah provokator. Akhir dari konflik tersebut adalah dibuat kesepakatan berupa perjanjian damai antara warga Dayak dan Madura. Dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit untuk menandai perjanjian damai keduanya. Lebih dari 500 orang meninggal dengan lebih dari 100.000 penduduk Madura kehilangan tempat tinggal. 100.000 anjing. 100.000 penduduk Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Mantap juga ya. Mantap juga. Sebelum masuk ke kesaksiannya, gimana lu? Tahu case ini baru di sini ya? Baru tahu sih gue. Gue aja baru tahu ternyata tragedinya itu antara orang Dayak sama orang Madura. Gue baru tahu tuh. Kan lu sempat rame kayak gue cuma tahu-tahu doang ada tragedi Sampit. Orang Dayak tuh bisa nyium bau orang Madura. Kayak gitu. Satu bis misalnya nih. Terus diperiksa tuh waktu Sampit. Dia tuh bisa tahu. Oh ini iya. Dia bisa tahu ada orang Madura di situ. Saking sakti. Bisa tahu, Pak. Makanya itu dia kan. Itu horor, itu yang menurut gue menjadi suatu konspirasi. Biasanya pakai baju merah putih kali. Anjay. Keternyata muslim ya. Iya. Taro. Mau bebek ya. Ya tapi gila sih. Iya. Nah, kepo juga sih. Sekarang gue ini dong pinjam HP, gue mau buka Quora dong. Seru tuh. Banyak cerita hal-hal menarik gitu. Penasaran gue tapi perangnya dah. Apa? Perangnya maksudnya penasaran gitu. Quora apa Chrome? Pengen lihat langsung. Google aja cerita horor dari Sampit. Cerita horor kejadian Sampit. Nah, mungkin gue cerita dulu kali ya sebelum masuk ke cerita horor yang di Quora. Yang kayaknya gue pernah cerita ke lu juga, tapi mungkin penonton belum tahu. By the way, ini dari mouth to mouth lah ya. Jadi terserah kepercayaannya belum teruji nyata. Bilangnya sih dari orang yang mengalami dan lain sebagainya, orang yang kerja di sana lah. Kayak gitu. Dibilang di sana tuh bener-bener hewannya juga gede-gede. Mereka tuh tambang. Kerja tambang gitu lah. Tinggal di hutan dong udah pasti dong. Pulang juga lama tuh. Gede sih tapi pulang lama. Tentunya kalau misalnya lo yang masih kroco-kroco atau magang atau misalnya baru pekerja tambang tuh mental harus kuat gitu. Kayak tidur ya udah, kalau seandainya bos tuh kayak dapat kayak kontainer tapi dalamnya ya bagus gitu ya. Cuma kalau yang itu kayak masih yang kecil-kecil lah gitu, masih yang belum ini gitu. Ya lu bisa aja tidur ada ular masuk. Itu udah hal yang biasa tadi, ular masuk dan sebagainya gitu. Dan lu makan nih misalnya, lu lebih memilih misalnya daging ular atau hewan atau babi yang ada di sana dibanding makan
masakan yang ada di sana karena kan frozen semua kayak. Iya. Jadi kayak rasanya kurang nikmat lah. Jadi makanya dia bilang kalau ada ular, wes seneng banget mereka gitu. Makan daging ular nih. Gitu. Yang gue pernah bilang orang ini dia pernah pipis lah. Iya. Gitu di pohon gitu. Terus temennya teriak itu ular gitu. Jadi dia di pohon dia nginjekin ular yang dia sampai nggak tahu. Bentuk ular itu kayak udah nyatu sama tanah gitu kayak di tanah gitu loh yang berarti dia nggak tahu tuh ular segede apa sampai sih di Iya. di tanah gitu segede apa ini ular gitu loh. Terus Itu yang terus dia pernah juga diteriakin kayak kita dapat ada ular jadi ketangkap sama alat berat gitu lah. Iya. Cangkul gitu. Pas lihat ularnya gede banget. Segede itu. Jadi waktu pas pengurukan dan lain sebagainya. terus dimakan. Ya gue gak tau dah kalau yang kayak segede gitu ya. Kalau Party segitu bro. gue takut anjing juga. Kayak gitu. Dan kalau ngomongin cerita mistisnya gitu ya, banyak banget lah. Ada yang dia pernah, gue gak tahu balik lagi ya, ini terlalu mistis yang emang susah dipercaya. Tapi orang ini bercerita cukup meyakinkan aja gitu. Ceritanya tuh dia ganti shift gitu lah. Iya. Ganti shift ya. Maksudnya yang dari sana balik ada shift baru yang datang. Nah, yang gue lupa detailnya seperti apa yang gue diceritain gitu. Dia balik terus bilang duluan ya gitu. Oh iya kayak lu balik gitu Fet. Oh iya gitu. Tiba-tiba lu balik ngerangkak. Minta maaf lah gitu. Terus? Ke kepala sukunya atau RT sana lah gitu. Terus dia kan ke toilet ya. Dia lagi ke toilet. Dia kaget di toilet tuh ada kelamin laki-laki bergantungan di sana. Gila nih serem banget gitu kan. Pas dia balik lagi yang itu tadi minta maaf. Disuruh dia bilang ya makanya jangan nakal bla 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 gitu. Jadi habis itu dia disuruh ke dalam gitu ya. Kenapa? Katanya pas dia megang kelaminnya nggak ada ini. Anjir. Terus maksudnya dia disuruh ke belakang rumahnya kayak doa lah atau apa gitu. Minta maaf sama doa bla bla. Pas doa yang gelantungan itu alat kelamin laki-laki nggak ada. Terus balik lagi. Balik gitu. Maksudnya gue tapi bingung kalau pas ditanya kan kayak emang gimana lu tahu rasanya? Pas dia pegang los aja gitu ya. Kayak action figure ya. Los aja gitu bro. Asli. Mulus aja. Iya katanya Oh enggak jadi. takut punya dia nih jadi di kamar mandi. Katanya dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan lah di sana. Karena kalau kata si orangnya ini, pikiran kotor lu, semua pikiran dewasa lu buang di kota. Di kota dibuang. Semua pikiran kotor lu, nafsu lu semua di kota dibuang. Ketika lu udah mulai masuk hutan, udah nggak boleh ada. Nggak boleh, nggak ada pikiran itu. Udah nggak boleh sama sekali. Emang bisa pak? Nah itu tantangannya bro. Maksudnya mungkin tanpa sengaja gitu Riz. Kalau nggak. Iya. Apalagi dia bilang buset perempuan Dayak cantik-cantik. Iya. Maksudnya kalau susah ada tuh. yang kayak pikiran kriminal kali yang sampai mau kriminal Ya, baru. itu masih make sense cuma kayaknya orang sesuci ya bisa sih pasti ada orang sesuci itu ya. Iya. Susah anjir kayaknya. Terus dia juga cerita gitu kayak orang Dayak tuh bisa ngenalin orang bau orang Madura tuh bisa gitu dan lain sebagainya dan mereka tuh cukup masih apa ya dia pernah naik motor gitu ya terus ya udah ini aja tiba-tiba ada merah apa gitu dilihat terbang gitu pas dilihat mandau terbang dia nunduk langsung nunduk tiarap gitu. Tapi itu apa? Mandonya Mandau apa sih? terbang. Ya maksudnya Ya kalau itu, mandau keluar tuh ngapain gitu? Ada nggak penjelasannya? pasti akan ada yang mati. Pasti akan ada yang mati. Matinya maksudnya berarti yang Ya udah diincar itu tuh? berarti kan dikirim. Iya maksudnya yang mati itu bisa siapa aja berarti? Tergantung orang yang mau bunuh siapa. Makanya dia bilang enggak, maksudnya apa khusus suku tertentu yang dibunuhnya pakai mandau terbang atau random aja misalkan dia dendam sama orang? Kayaknya sih Siapa aja suatu berarti? hal ya. Mungkin dia punya ini dan dia bisa
ngebunuh gitu. Dan terus kata orang pintar, gue lupa nama orang pintar siapa deh, pokoknya dia bilang kayak ya kalau seandainya itu Mandau lu mau mati, ya lu mati saat itu juga. Tapi emang bukan lu yang diincar. Kalau gitu. mati pun kalau dia yang diincar nunduk pun mati ya. Iya, mau nunduk mau apa juga mati gitu. Gila ngelok anjir. Target. Ngelok Fat, dia ngeliat Serem sendiri. Dia ngeliat sendiri. Jadi bener-bener ngeliat sendiri. Yang dia juga bilang ada satu di, wah ini gue bingung nih bener apa enggak. Jadi gue, tapi dia, wah gue yang mau cerita juga takut ya. Apa? Ya udahlah nggak apa-apa. Ya pokoknya ini gue balik lagi nggak tahu bener apa enggak ya. Dia ya namanya juga kerja tambang gitu. Dia ada satu di daerah yang dimana itu pohon tinggi banget. Yang gue bilang pohon tinggi banget. Terus dia masuk ke dalam area situ. Coba baru boleh jalan tuh pagi gitu. Ya udah malam dia berhenti lah karena tiba-tiba pas malam tuh ada orang kayak terbang, maksudnya kayak berisik gitu, pohon tuh pada berisik gitu karena mereka di pohon semuanya tinggalnya. Di pohon tinggal. Sukunya. Ada rumahnya apa memang? Ah tuh gue nggak tahu. Atau tuh. emang dia lagi lewat pohon buat Buat apa? Buru-buru. kayak Katanya- Naruto yang loncat-loncat. Gue nggak tahu tapi katanya ya yang dia bilang suku yang kalau seandainya dia menginjakan kakinya ke bumi ke tanah gitu, itu yang sesepuhnya tuh yang jago, berarti yang ilmunya kuat tuh. Oh. Jadi kayak struktur badannya juga udah beda gitu kan. Tapi gue nggak tahu tuh benar apa enggak. Aduh gue. Tapi dia ngelihat. Bisa juga sih Enggak ya. Cuma Jadi dalam mobil itu cuma maksudnya ngeliat pohonnya gerak gitu ya. dia yang ngeliat pohonnya gerak dan diceritain aja sama ininya. Gue nggak tahu ya, maksudnya jadi kayak mitos. Ya mungkin Aduh. sih, mungkin. Penasaran juga sih, tapi dia bilang sih kayak kalau lu nggak di sana lu nggak akan percaya kata dia. Tapi mungkin itu suku tertentu kali ya. Nggak tahu gue. Maksudnya kan ya gue pernah lihat dokumenter juga gitu. Berapa kan kayaknya udah banyak juga yang tinggal kayak ada di rumah gitu suku-sukunya. Mungkin kali di rumahnya Mungkin kayak ada bisa. suku tertentu yang masih apa ya, belum tersentuh civilization gitu. Yang masih keren banget itu, bro. Gila. Primitif gitu. Iya, tapi gue Nggak tahu sih, ya. pokoknya dibilang nih apa yang dia diceritain kalau lu nggak ngeliat sendiri lu nggak akan percaya. Susah kata dia. gitu ya. Susah, katanya lu gak bakal percaya. Yang tadi masalah itu aja dia nggak ini. Gue pernah dapat cerita lagi. Ada satu waktu kejadian di Sampit. Gue nggak tahu nih balik lagi ya. Lu percaya apa enggak? Gue juga nggak tahu. Namanya juga mouth to mouth, mungkin dia diceritain juga. Apalagi ini diceritain orang, terus ceritain lagi gitu ya. Mungkin ada suatu hiperbola sedikit atau apa. Cuma gue nggak tahu. Ada satu waktu di Sampit orang Dayak kan, wah gokil ya tadi yang gue lihat santai gila-gila kan. Ada orang Madura itu dilindungin sama tentara di dalam rumah or bunker or something lah, dijagain gitu. Tapi ya namanya juga orang Madura, orang Dayak kayaknya tadi kita lihat sama-sama kita tahu banyak kekuatannya gitu ya. Tahu gue ada salah satu panglima itu juga turun tuh dalam peperangan itu. Tapi gue lupa yang mana. Pagi-paginya mati semua cuy. Ini di dalam Yang bunkernya. melindungi. Iya. Karena nggak di luar dijagain tentara. Gila. Kok bisa ya? Gue nggak tahu tapi itu bener apa enggak, gue nggak tahu bro. Still. Bener dah, sumpah. Itu urban legends kayaknya sih. Hah? Kayak cerita-cerita legenda suku Dayak kayaknya. Tapi ini lu gak tahu ini Bim, kesaktian orang Maduranya apa? Nggak tahu gue. Gue juga gak tahu lagi. Gue nggak tahu. Nggak bisa melawan. Iya, biar sakti bisa ya. melawan suku Dayak tersebut. Pasti kan ada perlawanan dikit lah. Iya anjir. Gue nggak tahu dah. Itu. Soalnya udah OP banget anjir, dari kekuatannya gila. Iya makanya Fet. Ngeri Orang juga sih. gue nggak tahu pokoknya. Gue yakin ada yang bisa Setahu- kebal-kebal juga deh. Setahu gue ya. Kebal ya? Madura Oh iya ada. kebal kali ya? Iya. Kayaknya ada yang bilang tadi di Kaskus nggak disensor kalau lu mau lihat. Oh, foto-fotonya ada? Ih, Ini katanya di kan depan rumah kepala Nggak tahu orang gua. apa ini ya? Jadi Gua pengen lihat. kan iseng Ngeri banget ya? Ditaruh Ya, disturbing di sih pasti depan aja. rumah. Jadi kita salah satu lah mungkin dari Quora gitu. Ini Adriansa bilang nggak live. Ini live, tapi ini tapping episodenya bro. Nih, gila nih menarik sih. Gila Jadi itu ada yang baru yang primitif ya. Belum yang Saranjana.
Gue jadi percaya lagi Fit, ada kota kalau di dalam hutan Kalimantan kayak gitu ya. Iya. Orang dia bilang babi segede mobil Avanza ada orang Anjay. Kalau itu kayak mungkin itu sedikit hiperbola, lebih mungkin kayak kemuling kali yang kecil ya. Oh itu orang yang sama yang cerita ya? Orang yang sama. Iya, waktu itu sama Mungkin David ya. Ada segede mobil Avanza bro. Avanza. Kocak ya. Tawain aja. Lucu Sama anjing. David. Ya waktu itu sama David seinget gue lagi cerita-cerita. Terus suku Dayak terus ada ngeliat babi segede Avanza. Sumpah. Nah ini menarik nih ya. Jadi ada apakah tradisi sampit sangat seram bla 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 bla. Jadi waktu kerusuhan etnis Dayak dan Madura pecah di tahun 2001, umurku baru 3 tahun kata orangnya. Satu hal yang menjadi masalah terbesar untuk keluarga kami adalah lokasi kantor papa yang letaknya di tengah kota. Bla bla bla, pokoknya singkat cerita dia bilang, mama bahkan bilang selama kerusuhan berlangsung, bau anyir darah atau bau busuk para mayat merebak di kota Sampit. Pernah suatu hari papa pamit pergi ke kota untuk nengok situasi. Baru aja parkir motor, papa nyaksiin beberapa orang sesama Dayak yang habis bunuh satu penduduk Madura. Orang-orang ini nyamperin papa dan nawarin untuk makan hati segar yang baru saja mereka tarik dari dada si korban yang dibunuh. Itu juga tuh sering diceritain. Konon dengan konsumsi bagian tubuh dimakan tertentu dari penduduk Madura, kesaktian si pembunuh bakal bertambah. Papa dengan sopan menolak ajakan untuk makan hati yang ditawarkan oleh orang-orang tersebut. Papa sendiri juga nggak pernah ikut terlibat dalam kerusuhan karena nggak mau ambil resiko ninggalin mama, kakak, dan adik. Setahu gue ceritanya dia pas gue baca lengkapnya, dia cukup ini bukan melindungi ya, kayak misalnya orang-orang Madura yang nggak tahu apa-apa salah tapi takut kena sasaran, dilindungin deh sama dia. Iya, berarti itu pandang bulu apa enggak? Nggak paham, so gue kagak. Gak pandang bulu. Itu udah. Lu Madura lu abis gitu. Makanya kan perjanjian itu banyak banget. mungkin kalau masuk teritori tertentu kali. Iya mungkin ya. Kalau melewati batas apa gitu kali. Langsung Kayak gitu Fet, pandau terbang anjing ya Gila dulu sih. bro. Ngeri juga ya. Tanpa pandang bulu ya. Iya. Nih ada juga nih ya. Bla 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 nih, gue bacain aja. Oke. Untuk sebagian orang Indonesia, kenapa jadi ini anjing? Untuk sebagian orang Indonesia terpleset di kamar mandi rumah Eyang saja bisa jadi cerita bahwa di kamar mandi itu ada penunggunya katanya. Bagus nih. Kayaknya penulisnya bagus ya. Ada peningnya dulu ya. Kerusuhan Sambas dan Sampit di Kalimantan adalah pertikaian antar etnis Dayak dengan etnis Madura yang menewaskan total korban lebih dari 1.500 dalam 2 kejadian terpisah. Oh. Suku Dayak adalah suku yang disebut keyakinannya bla 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 bla. Walau sebenarnya suku Dayak utamanya lebih percaya kepada cerita yang diturunkan secara turun-temurun dengan banyak sekali unsur mistis yang terlibat. Misalnya yang paling terkenal adalah Mandau Terbang. Ini Mandau nih. Dalam kepercayaan Dayak sendiri, Mandau Terbang hanya dapat dikuasai oleh sesepuh sakti yang memang ditugaskan untuk melindungi sukunya. Dalam kerusuhan sempat tersiar juga berita bahwa petarung suku Dayak secara literal mampu mencium keberadaan orang Madura. Selama pertikaian terjadi juga banyak sekali suku Madura yang dipenggal kepalanya untuk dilemparkan begitu saja di jalanan atau digantung di tempat umum, no kan? Dan cerita-cerita mengerikan lainnya. Misalnya korban mutilasi dibuang di dalam sumber air sehingga air yang mengalir menjadi kemerahan dan bercampur darah. Saya sendiri tak kuat untuk mencetakkan fotonya di Google untuk dilampirkan di sini. Ditambah lagi listrik padam sehingga gelap gulita. Sekolah diliburkan, kantor dan toko tutup, semua bersembunyi dalam rumah. Dan semua itu terjadi sebelum masyarakat Indonesia memiliki akses internet seperti hari ini. Karena unsur-unsur inilah selama kedua pertikaian tersebut tak heran muncul bumbu supranatural sana sini. Juga ada cerita bahwa suku Dayak meminum darah korban. Saya kenal beberapa teman Dayak dan kanibalisme bukanlah sesuatu yang dikenal dalam Dayak. Namun dalam adat Dayak memang dikenal tradisi ngayau, yaitu perburuan untuk memotong kepala lawan. Dayak sendiri adalah sebutan besar karena sebenarnya Dayak sendiri terdiri dari banyak suku. Oh iya, dia banyak sukunya sih. Anehnya menurut para saksi mata, saat suku Dayak membakar rumah orang Madura, api tidak pernah mengenai rumah dari suku lainnya. Ini bro katanya. Segitu ya? orang Madura bakar rumah suku Dayak. Orang suku Dayak. Dayak bakar orang Oke. rumah Madura. Tapi kalau misalnya sampingin rumah orang Dayak, apinya berhenti sampai
Itu doang. Atau suku lain lah gitu, misalnya suku Jawa nggak kena gitu. Si anjir. Makanya. Keren banget bro. Sisi politisnya singkat cerita ini dampak negatif dari proyek bla 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 bla. Iya. Iya. Gitu bro, menurut lu gimana? Gila ya, bisa spesifik ya, keren. Iya. Maksudnya gue pengen gak percaya susah juga sih. Cerita-ceritanya banyak anjir. Kesaksiannya juga ada Iya ya. kayak orang yang pernah ke situ lah sama orang yang pernah mengalami. Cuma Ini- gue yakin kayaknya perang itu terjadi dan hal-hal kayak misalkan kepala di pinggir jalan itu real sih. feeling gue. Kayak Ini ada kekejamannya gue percaya sih. Cuma kalau mistisnya gue nggak tahu dah. Itu Ini gue lagi nih serahkan ke kalian nih. dari Fernando Saragi. Kisah nyata, dulu kejadiannya saya masih SD di Pontianak. Lampu dimatikan, jendela ditutup, pagar sekolah ditutup, murid hanya boleh dijemput di dalam. Saya benar-benar mengingat hal tersebut karena ayah saya yang menjemput, saya menggunakan motornya. Sepanjang jalan kita bisa lihat hal yang aneh. Jalan sepi, sirine mobil polisi tidak seutuhnya, toko tidak tutup seutuhnya, tapi semua terasa hening saat itu. Memang kejadian sebenarnya di Sampit, tapi juga sampai ke Pontianak kok. Karena saya bisa lihat orang berlarian, banyak mobil box besar dari kepolisian juga, tentara yang berusaha mengevakuasi orang Madura. Kebetulan keluarga saya itu dari suku yang berbeda dan tidak terlibat apapun, sehingga saat itu saya bisa lihat orang tua saya juga merasa was-was tapi juga terlihat tenang. Karena memang komplek kami kebetulan mayoritas Dayak dan Melayu. Mereka memblokir jalan dengan menggunakan petanda ikat merah untuk Dayak dan kuning untuk Melayu. Kalau nggak salah ingat kata dia. Para pemuda yang memblokir ini kebetulan mengenal ayah saya juga dan tahu kami suku yang berbeda, sehingga mereka hanya mengingatkan gak usah keluar rumah dulu pak, nanti takutnya lihat yang gak enak katanya. Sambil mereka yang Dayak membawa mandau atau parang panjang dan Melayu ada yang membawa tombak. Untuk cerita yang berkembang memang seperti itu adanya berbau mistis dan mencekam. Istilahnya mereka adalah mangkok merah. Saya kurang tahu ritual tersebut. Yang saya tahu bla 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 pertumpahan darah aja katanya. Kayak gitu. Nih mungkin saya oke digunakan lambat. Ini bukan cerita saya melainkan berbagai sumber, tapi terdapat versi. Iya, gitu bro. Gokil sih. Ngeri juga sih ya. Iya. Kalau peristiwanya sih gue percaya pasti 100% sih. Iya pasti sih. Kejamannya, kengeriannya. Cuma kalau mistisnya nggak tahu apa itu cerita mulut ke mulut atau gimana. Cuma kalau itu gue percaya bro anjir. Gue jadi pengen lihat sih tapi. Ini fotonya. Iya di Kaskus. Ntar cari ya. Tapi gokil sih maksud gua. Itu tadi cerita-cerita yang kita dapat, cuma gua nggak tahu lebih mistisnya ada apa lagi. Kayaknya banyak sih yang bisa dieksplor ya. Harusnya dari Kalimantan. Kayak mungkin satu episode lagi tuh. Kalimantan dan suku-sukunya karena menarik bro. Belum Kuyang keluar. Oh iya kalau kata Kuyang lah, gue nggak tahu nih kalau Kuyang bener apa enggak. Ada tandanya bro orang jadi Kuyang, tau gue. Maksudnya? Kayak ada apanya gitu, kayak oh besok lu bakal jadi Kuyang gitu. Oh iya gue pernah denger sih. Cuma Pernah lupa denger, aja. cuma gue juga lupa tuh. Banyak anjir bener asli banyak banget yang terjadi hal-hal seperti ini. Tapi itulah kurang lebih ya bukan konspirasi, mitos, bukan mitos juga ya. Pokoknya suku yang Dayak Takut, ada bro. di sana di Kalimantan lah. Tapi gue Tadi pengen disampit. denger cerita-cerita ininya lagi sih. Apa? Mistis-mistisnya lagi sih. Ada filmnya nggak? Nggak ada. Tahu gue. Pengen denger sih gue. Kalian kalau punya ceritanya guys tolong komen di YouTube OTM ya. Atau orang tuanya Iya. yang dulu. Kayak cerita-cerita pribadi atau pernah denger di mana gitu yang mistis tentang peperangan ya. Seru sih. Denger ya. Nantilah kita bahas lagi untuk yang seru apa lagi. Tapi segitu aja dulu dari opini tengah malam. Baru satu konten, kita masih ada 2 konten lagi. Jadi kita tutup saja. Yoi. Untuk kita ke episode selanjutnya akan dari Faris ataupun Fedrian. Buat kalian yang tahu ceritanya bisa langsung komen aja. Besok tayang kemungkinan kalau Faris keburu, kalau nggak minggu. Kita lihat saja nanti. Tapi thank you yang udah dengerin sampai sekarang. Komen-komen juga, sharing dong cerita kalian tentang di Kalimantan, apalagi misisnya yang seru, khususnya suku Dayak. Semua informasi yang tadi gue sampaikan dari mulut ke mulut, balik lagi belum tahu tentu kebenarannya ya. Jadi kalau gue salah maaf.
Tapi kalau ada cerita yang menarik lagi boleh di-share aja. Namanya juga opini tengah malam ya. Jadi segitu aja dari opini podcast opini tengah malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.